Salam Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, MPS. Bapak Ibu Saudara, khotbah seperti ini akan segera berakhir nanti sampai akhir 2022. Ya, mengapa begitu? Karena Yesus Allah yang benar, yang kami sembah sudah memberitahukan bahwa kekristenan di Indonesia sudah mengenal Allah yang esa, yaitu Yesus Kristus. Bukan dari kemarin, tetapi Allah dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Soal menolak itu urusan masing-masing, sebab semua manusia punya kehendak bebas. Tetapi semua kekristenan di Indonesia sudah tahu, para pendeta, para romo sudah tahu bahwa keselamatan itu hanya dalam iman pada Yesus Kristus tok, nggak pakai muter-muter, nggak pakai Bapa dalam nama Yesus dan lain sebagainya. Termasuk kepada non-Kristen, di luar Kristen. Yesus juga mengatakan bahwa mereka semua sudah game over. Artinya semua pertanyaan mereka sudah terjawab oleh semua tayangan-tayangan dari GAE, dari Pendeta HTD. Jadi judul kita kali ini adalah non-Kristen sudah game over. Maksudnya adalah segala klaim, segala pertanyaan, segala olok-olok di luar kekristenan terhadap Kristen itu sudah terjawab oleh semua hal yang disampaikan oleh Pendeta HTD, ya, ditandai bahwa tidak satupun dari mereka berani, ya, bertanya, berdebat atau apapun kepada GAE, kepada Pendeta HTD. Sudah game over, ya. Bapak Ibu Saudara, tetapi umat non-Kristen itu harus kita kasihi, ya. Sampai hari ini saya sudah membaptis 200 orang dari non-Kristen. Ya. Kita masuk di angka 1050 orang yang kita baptis. Ada dari Katolik, ada dari Protestan, ada dari karismatik, dan ada dari non-Kristen. Dari 1050 non-Kristen, 200 orang. Hanya selama 4,5 tahun kami melakukan itu, 5 tahun lah kalau sampai Desember. Ya. Jadi non-Kristen sudah game over. Beberapa pertanyaan yang sudah game over, yang mereka itu nggak berani lagi nanya, yaitu tentang tentang eksistensi Allah sebagai Sang Pencipta. Mereka itu selalu mengolok-olok, siapa Sang Pencipta? Itu Allah katanya. Lah iya, Sang Pencipta itu Allah. Siapa Allah itu? Allah Sang Pencipta adalah Yesus. Kalau Kristen itu tegas, Allah Sang Pencipta itu Yesus. Kolose 1 ayat 16, Yohanes 1 ayat 3, Wahyu 4 ayat 11. Ya. Jadi enggak terus cuman ngambang gitu ya, atau ngambang. Pencipta segala sesuatu itu Allah, ya. Kalau semua begitu, semua mengklaim. Makanya non-Kristen juga mengklaim kan, pencipta segala sesuatu itu Allah katanya. Pertanyaannya, Allahnya punya nama siapa? Kalau Kristen jelas, Allah yaitu Yesus, lo kan jelas. Game over mereka langsung, gitu. Kalau bicara tentang penciptaan, ya. Ya, bicara tentang penciptaan, karena Yesus itu adalah yang awal. Yang awal itu artinya sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada, ya. Wahyu 21 ayat 6, aku yang awal, gitu. Dan yang akhir itu artinya nanti sebagai yang disembah di surga, ya. Non-Kristen game over kalau sudah ngomongin penciptaan itu. Jadi yang mencipta bumi siapa? Yesus. Jelas, tegas ya toh. Mereka paling cuman bisa ngomong Allah katanya. Yang mencipta langit dan bumi itu Allah kami. Yang mencipta surga siapa? Allah kami. Siapa namanya Allahmu? Beda dengan Kristen. Ya, Kristen ditanya, siapa pencipta surga? Yesus.
Siapa Allah dari segala masa, segala sesuatu, sebelum segala sesuatu ada, Allah itu sudah punya nama siapa? Yesus. Yang menciptakan bumi bulat siapa? Yesus. Langsung clear. Ya, di luar kekristenan, non Kristen langsung game over kalau bicara tentang eksistensi Allah, ya, yang awal yang akhir, ada Lord, ada God, ada Tuhan, ada Allah. Allah adalah yang duduk di tata surga, Lord itu God, Lord adalah Allah yang berkarya. Nomor dua, itu tentang apa nabi, ya, tentang memilih nabi, ya. Ya, non Kristen sudah game over kalau bicara memilih nabi, sebab ada ayat Alkitab Matius 23 ayat 34. Yesus berkata, ya loh, Yesus dulu yang berkata loh, lihat, aku itu Yesus, aku mengutus semua nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Taurat, tetapi malah kalian bunuh tuh. Jadi yang ngutus nabi perjanjian lama ada mulai dari Ibrahim sampai Maleaki, Ibrahim, Yunus, Musa, semua nabi-nabi perjanjian lama yang milih, yang ngutus siapa? Yesus. Kalau non Kristen kan paling ngomong itu Allah katanya. Lah Allahmu duluan mana? Allahmu sama nabi-nabi itu duluan mana? Mereka nggak bisa jawab ya loh. Ya, oh, yang duluan yang jiplak katanya. Katanya orang Kristen itu jiplak katanya. Kok Nabi Musa ada di Alkitab? Lah duluan mana? Iya duluan Alkitab. Yang duluan yang jiplak. Ya, ya, ya mereka kan mengandalkan yang namanya klaim. Yang pokoknya ngeklaim aja. Ya, jadi yang memilih semua nabi siapa? Yesus. Itu Kristen itu tegas tuh kayak gitu, nggak ngambang gitu. Makanya non Kristen game over kalau sudah bicara siapa yang memilih nabi. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Yunus, Abraham, Ishak, Yakub, gitu. Ya, siapa yang memilih mereka semua? Yesus. Kalau mereka paling cuma bisa bilangnya siapa memilih Allah. Lah ketika ditanya lah duluan mana? Gitu. Ya Musa, Ibrahim, mereka nggak bisa jawab, ya. Jadi non Kristen sudah game over, gitu. Itu nabi perjanjian lama, nabi perjanjian baru juga, di dalam Efesus 4 ayat 11, ya. Jadi bicara soal nabi, ya, non Kristen game over kalau dia membaca Matius 23 ayat 34 dan Kolose 4 ayat 11. Semua nabi perjanjian lama dan perjanjian baru dipilih oleh Yesus. Ya. Ya. Ya, nggak usah dilayani kalau dia mengatakan bahwa mana yang memilih itu Yesus. Di situ kan tulisannya Yahweh, Yahweh. Nggak usah dilayani. Tunjukkan saja bahwa 2 Korintus 3 ayat 14 tuh, ya. Saudara-saudaraku dari non-Kristen, kalau kalian baca Alkitab pasti pikiranmu tumpul. Sebab selubung itu belum dibuka, yang bisa buka cuman Yesus, ya. Terus nomor selanjutnya adalah tentang Yesus manusia itu sudah nggak ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus menjelaskan ya bahwa Yesus itu Allah segala masa. Ketika Allah menjadi manusia namanya Yesus. Cuman 33 tahun dari tahun 1 Masehi sampai tahun 33 Masehi. Sampaikan bahwa Yesus manusia itu sudah tidak ada. Yesus pernah jadi manusia. Tapi sejak tahun 33 Masehi sudah naik ke surga, kembali lagi. Kenapa Allah menjadi manusia? Nggak usah dijelasin. Pikiran mereka tidak nyampe. Anda nggak usah capek-capek jelasin ke mereka bahwa mengapa Yesus harus jadi manusia, ya toh. Mereka nggak berani nanya ke HTD karena HTD jelasin 1 menit. 1 menit selesai, habis itu kalau diperlukan di-kick balik. Dia yang jungkir balik. Ya, jelaskan saja bahwa Yesus menjadi manusia itu sudah selesai, sudah nggak ada Yesus manusia. Yesus sudah kembali sebagai Allah. Kalau mereka comot-comot ayat saat Yesus manusia,
mereka paling demen mencomot-comot ayat saat Yesus manusia. Jelaskan saja, Yesus manusia udah nggak ada. Yesus sudah sebagai satu-satunya Allah. Ya. Karena andalan mereka selalu itu, Yesus itu cuman manusia, cuman begitu doang. Otak mereka nggak nyampe. Perhatikan baik-baik, mereka tidak nyampe memahami itu karena memang terkena ranjau dalam tanda petik 2 Korintus 3 ayat 14. Mereka membaca kitab suci, pikiran mereka tumpul. Ya. Terus hal-hal lain seperti yang lain sih akan dengan sangat mudah ya dipatahkan ketika kita menjelaskan bahwa Yesus itu sudah sebagai Allah sebelum segala abad. Nah, ini nasihat saya kepada para apologeter ya. Apologeter yang ngaku-ngaku Kristen, sebelum kalian debat dengan yang di luar Kristen, Anda lebih dulu ya harus move on. Pemahaman yang Allahmu tiga ya loh, bahwa Allahmu Bapa itu sama dengan mereka ya toh. Bapa itu baru muncul kemarin sore tahun 30 Masehi sampai tahun 65 ya. Ya nanti Anda sama ya toh. Allahmu kan baru muncul kemarin sore, gimana kamu bisa mengklaim ya toh? Ya Nabi zaman Musa ya toh. Bapa itu kan muncul tahun 1 Masehi. Sedangkan Musa itu 1500 sampai 1600 tahun sebelum Masehi ya toh. Yang milih Nabi Musa siapa? Yesus. Kamu pasti nggak akan ngerti ya toh. Kalau kamu Allahmu masih si Bapa. Makanya itu dulu kamu buang dulu. Buang itu bapak iblis dulu, buang. Lalu jadilah apologeter Kristen. Kalau kalian bingung, dengerin tayangan HTD. Ya toh? Dengerin tayangan HTD, nanti jiplak nggak apa-apa, jiplak HTD nggak apa-apa. Tapi jiplaknya yang bener ya, artinya jiplaknya full. Maksudnya jangan setengah-setengah kalian jiplak. Nanti kalian berapologet lawan non-Kristen itu mudah banget. Non-Kristen langsung game over udah. Tapi kalau kalian masih bertahan bahwa Allah kami tiga, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus, halah itu sama, ya toh. Ya, Bapa kan baru muncul kemarin sore, ya toh. Betul? Ya, jadi Anda nggak akan bisa paham bagaimana Anda menjelaskan siapa yang memilih Nabi Musa. Ya, Anda akan berantem itu sama non-Kristen. Seru banget itu. Apalagi dengan mereka yang para mukalab itu. Para mukalab ya toh, debat sama kalian apologeter yang dari kelompok penyembah Allah segitiga Tritunggal. Paling sama-sama ya toh. Sebab kalian menyembah si Bapa Allah kemarin sore, durasinya cuma 53 tahun. Dari sejak Yesus umur 12 tahun sampai Yesus selesai berwahyu, memberikan wahyu kepada dan bernubuat di kitab Wahyu itu kurang lebih tahun 65. Ya, habis itu nggak ada lagi Bapa. Ya. Bapa itu Allah kemarin sore, Allah yang mogok di tengah jalan. Kalau kalian tidak bisa move on meninggalkan si bapamu itu, kalian debat sebagai ngakunya apologeter dengan non-Kristen, cuman kusir doang. Ya, akhirnya debatnya cuman kusir ya toh. Mereka akan game over. Non-Kristen itu game over begitu Anda jelaskan seperti yang dijelaskan oleh pendeta HTD. Yesus itu Allah segala masa. Dari sebelum segala sesuatu ada itu Yesus sudah Allah. Dan Allah di surga sudah pakai nama Yesus. Yudas 1 ayat 25. Nggak bisa dibantah, mereka langsung game over. Itu saran saya untuk para apologeter kekristenan. Terlebih dahulu Anda tinggalkan itu bapak iblismu, tinggalkan Tritunggal, baru kamu jadi apologeter ya toh. Ya Anda kan gilang gemilang, semua pertanyaan mereka itu 1 menit dijawab, langsung game over itu ya non-Kris. Ingat, kita harus mengasihi mereka ya. Kekristenan dunia itu mayoritas Bapak Ibu Saudara ya. Di Cina saja orang Kristen itu 300 juta, melebihi jumlah penduduk kita. Kita nggak pernah koar-koar soal itu. Apalagi di dunia ya toh. Pertobatan murtad itu 10 kali lebih besar daripada orang Kristen yang meninggalkan Kristen ya toh. Di Indonesia aja tuh yang lagi ya para artis katanya udah nggak laku ya.
Ya udah laku, nggak laku lalu cari apem ya toh. Cari apem yang meletek, biar heboh. Ya keluar dari kekristenan padahal dari dulu pun dia belum Kristen. Dia penyembah Allah segitiga, ya penyembah si Bapa, ya. Itu dulu kamu tinggalkan, lalu kalian bisa jadi apologeter Kristen murni yang murni konsekuen penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Maka non Kristen akan game over dalam hitungan menit, game over. Sudah dibuktikan sama HTD. Tidak ada yang berani lagi nanya sama HTD. Langsung 1 menit tak jawab. Pertanyaan apapun, poin-poin tadi Anda jelaskan ya toh. Andalan mereka kan selalu Yesus itu cuman manusia. Itu langsung game over ya toh, jelasin Yesus sekarang sudah tidak manusia, Yesus Allah. Lalu mereka akan lari ke perjanjian lama. Siapa yang memilih ini? Yesus itu ternyata sujud pada Allah. Itu jelasin siapakah Allah, ternyata Yesus sendiri. Anda harus jelaskan ini karena Yesus itu Allah segala masa. Sebelum Anda clear dengan ini nggak akan bisa. Tapi begitu Anda clear maka semua non-Kris itu langsung game over. Ya, ya, padat, singkat, dan clear, dan mereka harus kita kasihi supaya terjadi seperti apa yang saya lakukan. Saya sudah membaptis 200 orang diem-diem tanpa koar-koar, saya kasih tahu. Ya, tanpa koar-koar kayak baptis itu, ya. Ya, hari ini juga ada baptisan di mana-mana ya tempat kami. Diem-diem kami itu nggak mau koar-koar kayak gitu. Ingat Bapak Ibu Saudara, kekristenan adalah mayoritas di dunia. Di Cina saja 300 juta. Ya, lebih banyak dari penduduk kita. Tapi kita sebagai kekristenan apa pernah koar-koar gitu? Enggak. Semua itu mereka itu cuman hoak, ngerti enggak? Wah, terjadi orang Kristen pada pindah agama kemana-mana gitu. Itu cuman hoak ya. Yang dari non-Kris menjadi percaya Yesus 10 kali lebih banyak, tak kasih tahu. Cuman nggak keluar-keluar karena memang Yesus tidak mau seperti itu ya toh. Ya, kekristenan itu urusan iman. Ya. Padat, singkat, dan clear Bapak Ibu Saudara, ya. Ini memang tayangan-tayangan menjelang berakhirnya 2022. Bukan saja para pendeta, para romo penyembah Allah segitiga, Tritunggal yang sudah clear, bahkan non-Kristen pun sudah game over. Kalau kita menjelaskan sesuai dengan kebenaran Alkitabiah, murni konsekuen, sembahlah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Nggak usah muter-muter pakai Bapa dalam nama Yesus Bapa. Pret Belgedes, tinggalkan itu segera, sembah Yesus Kristus satu-satunya Allah, lalu kalian belajar. Nanti non-Kris itu kalau kalian sebagai apologeter game over langsung, non-Kris itu game over. Ya. Padat, singkat, dan clear, kita tetap harus mengasihi mereka dalam bingkai toleransi ya. Itu hak bebas, manusia punya kehendak bebas. Beritakan saja mereka mau percaya atau tidak, itu urusan mereka. Tapi fakta menunjukkan 4,5 tahun saya sudah membaptis 200 orang dari non-Kristen. Ya, dari sekitar 1050, ada orang Katolik, ada orang Protestan, ada orang karismatik, ya, ada saksi Yehova, mereka sudah kami baptis, jumlahnya 1050. Dari 1050 itu sampai hari ini 200 diantaranya dari non-Kristen. Sudah game over dan game over. Haleluya. Amin.